Shalom, Shalom. shalom, Shalom. haleluya. Biarlah menjadi kebahagiaan kita selalu bertemu dalam hadirat Tuhan dalam ibadah pelayanan kita di hari-hari ini. Saya punya masalah, Bapak Saudara juga punya masalah. Tapi percayalah, nama di atas segala nama itulah Tuhan Yesus. Sudah mengaruniakan kuasa kemenangan kepada kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, hari esok, percaya, andalkan kuasa nama itu. Tuhan pasti memberikan pengharapan, jalan keluar, kepastian kemenangan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang bersatu lebih dahulu, bersehati di dalam doa kita, menyerahkan ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus nama di atas segala nama. Yang kami percaya memberikan kami kemenangan atas setiap persoalan kami. Yang kami percaya memberikan kami kemenangan dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami esok dan seterusnya. Tetapi yang pasti kami tahu sumber pengharapan kami itulah Yesus. Yang senantiasa memberikan kelegaan, kekuatan, pertolongan, jalan keluar. Sehingga kami bisa terus maju untuk mengikut Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami pada saat ini, ibadah pelayanan kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau pimpin Tuhan, biar Engkau berhadirat di tengah-tengah kami, bertahta di tengah-tengah kami. Biar Engkau Yesus Imam Besar Agung yang menjadi kepala di tengah-tengah kami. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing dimanapun berada yang saat ini mengikuti ibadah online ini. Biarlah Roh Kudus-Mu, Roh sukacita melimpah, memberi kedamaian penghiburan bagi mereka. Berkati seluruh para pelayan-pelayan-Mu. Biar Roh Kudus yang sama juga memberi kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Sehingga bisa memberikan yang terbaik dalam ibadah pelayan kami saat ini Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu konsentrasi kami usir hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami tahbiskan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Tuhan pasti ada selalu jalan. Pintu-pintu baru, tingkap-tingkap lain dibuka bagi kita orang yang percaya. Haleluya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Memberikan pengharapan, memberikan kepastian. Haleluya. Kita datang dengan hati menyembah Tuhan. Percaya kepada Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Kami percaya Tuhan, Kau selalu buka jalan bagi kami.
saat tiada jalan. Haleluya. Hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jalan. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jalan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan pulang harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan pulang. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan. Sekali lagi kami percaya hanya nama Yesus. Hanya namamu Yesus, hanya namamu Tuhan, hanya nama Yesus, berikan Tuhan. Hanya namamu Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan Tuhan. Hanya nama Yesus, mari menyembah Dia. Hanya nama Yesus, berikan Tuhan. Sembah Dia, percaya dalam nama Yesus. Nama Yesus memberikan pengharapan, nama Yesus memberikan kepastian. Di dalam nama Yesus segala kuasa sudah ditundukkan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan bagi setiap orang percaya. Oh, kami percaya namamu Yesus, nama yang terindah, nama yang termanis, nama yang terbaik dalam hidup kami. Kau Raja segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Kau yang bertahta di atas segalanya. Yesus, Kau anak domba Allah yang berkemenangan. Kau anak domba
hanya nama hanya nama Yesus. Haleluya. Berikan amin. Hanya nama Yesus. Percaya nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas setiap persoalan kita, pergumulan kita. Nama di atas segala nama. Haleluya. Yang sakit disembuhkan oleh kuasa nama. Haleluya. Haleluya. Hanya nama Yesus berikan kepastian. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita percaya kuasa nama itu sudah dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Bagi saudara yang sakit, sebut, andalkan nama itu. Kau pasti sembuh apapun yang kau hadapi. Dalam nama Yesus ada kuasa untuk mengalahkan semua yang kita hadapi. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Kita bersuka cita. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari bangkit berdiri di rumah masing-masing dimanapun berada. Kita bersuka cita memuliakan nama Dia. Namanya Tuhan menara yang teguh. Namanya Tuhan menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Oh, haleluya. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan menara yang teguh. Serukan dengan iman. Namanya Tuhan menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Ya Bapa yang dekat. Haleluya. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, itulah Tuhan Yesus. Nama yang telah membebaskan kita. Nama yang telah memberikan kuasa kemenangan bagi setiap orang percaya. Yang sakit disembuhkan. Yang punya masalah pasti ada jalan keluar. Yang susah pasti dihiburkan. Andalkan kuasa nama itu dimanapun kita berada sepanjang hidup kita. Nama di atas segala nama, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nama di atas segala nama. Yes, amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tubuh pada
segala nama. Amin. Yesus, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam. Serukan lagi, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga. Amin. Termasyhur perkasa. Haleluya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Sekali lagi kita serukan. Oh, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama, ada kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Percaya nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Namanya maha besar. Haleluya. Jika itu ada dalam hidup, maka engkau punya kuasa besar. Terus besarkan namanya, maka engkau akan terus merasakan kemahabesaran kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya.
ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sidang jemaat, bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk di dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang kuasa, yang menebus dosa kehidupan kami ini Tuhan. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini kembali kami bersyukur Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh ada di dalam ibadah pagi hari ini. Bahkan disertai dengan perjamuan suci Tuhan. Untuk itu mari tolong setiap pribadi sidang jemaatmu dimanapun berada. Supaya kami sungguh-sungguh mau untuk masuk dalam ibadah di mana Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sudah banyak memuji mengagungkan Engkau. Dan biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah-tengah kehidupan sidang-Mu di mana berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalaupun masih ada kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang masih mau mengganggu di dalam jalannya pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami undang kuasa nama-Mu untuk mengusirkan setiap kuasa roh. Menggawa perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Mari Engkau akan urapi setiap kami hamba-Mu juga. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, ya, yang mendengarkan, ya, kesempatan pagi hari ini adalah kesempatan yang baik buat kita, di mana Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan buat kita, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita, Tuhan masih memberikan kemurahan buat kita, untuk kita ada di dalam ibadah pagi hari ini. Bahkan disertai dengan perjamuan suci. Ya, untuk itu mari kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Dan juga saudara sudah mempersiapkan yaitu perjamuan suci. Mari saudara dikasih Tuhan, kita masih bicara tentang makan perjamuan suci. Ya. Di yang lampau kita sudah mempelajari tentang makan perjamuan suci, ya, makan Paskah, makan perjamuan suci, ya. Dan kita sudah tahu syarat-syaratnya atau ketentuan yang lalu ada 10 hal, ya, ada 10 hal yang saudara sudah tentunya sudah mendengar dan saudara sudah mencatat ini supaya benar-benar kita memahami akan ini. Nah, ini semua dituliskan waktu Paskah, yaitu waktu Israel mau keluar dari perhambaan di tanah Mesir. Ada 10 hal yang perlu untuk diperhatikan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini juga merupakan satu hal untuk kehidupan kita ini. 10 hal ini ya di mana kita mau lepas dari perhambaan dosa. Nah, ini syarat-syarat ini atau peraturan ini harus sungguh-sungguh ya diperhatikan ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu di dalam perjanjian lama dalam kitab Keluaran ya, itu merupakan satu hal yang perlu kita perhatikan. Tapi pada kesempatan hari ini kita akan maju, kita akan melihat ya perjamuan Paskah ya, perjamuan suci buat kita sekarang ini ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita akan mempelajari buat kita tentang perjamuan suci ini ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 31. Jadi barang siapa dengan cara yang
tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ini peraturan makan perjamuan suci dalam perjanjian baru. Jadi yang dalam perjanjian lama kita harus ikuti, tapi buat kita sekarang untuk masuk dalam perjamuan suci, ya dalam perjanjian baru ada aturannya. Jadi kita makan perjamuan suci itu harus dengan menguji diri sendiri. Ya buat kita, saudara sudah siap untuk masuk perjamuan nanti, dengar firman Tuhan untuk menguji diri sendiri. Kita menguji diri sendiri lewat firman pengajaran yang disampaikan, yang diberitakan seperti pagi hari ini. Firman pengajaran yang benar itu bisa menunjukkan dosa-dosa kita yang tersembunyi ada di dalam hati. Dan kalau firman itu keras tajam menunjukkan dosa yang tersembunyi, kita harus menyadari dosa kita. Sehingga kita bisa menyesali dosa-dosa, kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Hasilnya kita akan mengalami pengampunan dosa. Kalau kita terkoreksi dengan firman, menyesal, menyadari, mengaku, ya, maka ya, saat itu ya, kita mengalami pengampunan dosa. Di sanalah kita layak makan dan minum perjamuan suci. Sehingga kita akan mendapatkan kekuatan baru. Ya. Kita akan mendapatkan kekuatan baru untuk apa? Kekuatan baru untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di saat kita menghadapi masalah-masalah seperti saat ini, kita harus mau untuk punya kekuatan. Jadi pagi hari ini di saat kita masuk dalam perjamuan ini setelah mendengar firman terkoreksi, sadari, mengaku, minta ampun. Sehingga kita ada kekuatan. Kekuatan yang baru untuk menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Seperti burung nasar yang memakan bangkai. Ada ayatnya itu. Berkerumun. Ya. Kalau makan minum perjamuan suci artinya tanpa firman pengajaran yang benar, artinya tanpa menguji diri, maka perjamuan suci itu akan menjadi kebiasaan. Oh ya, biasanya minggu pertama ada perjamuan suci. Oh ya, kalau ada perjamuan suci, itu akan menjadikan satu kebiasaan. Akibatnya kehidupan ini menjadi lemah. Bahkan sampai kering rohani. Bahkan nanti sampai kebinasaan. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Sehingga pagi hari ini di saat ada kesempatan untuk ya, masuk dalam perjamuan suci. Ya, ini bukan kebetulan. Tapi ini memang ya firman dalam pengembangan urutannya seperti ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dimakan? Kalau dalam perjanjian lama, yang dimakan pada perjamuan Paskah saat itu, yaitu roti tidak beragi dan daging domba.
Tapi buat kita sekarang di dalam perjanjian baru sekarang adalah makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Itu dituliskan dalam Matius pasal 26 ayat 26 dan 28 nanti saudara baca. Nah, pagi hari ini kita mau mempelajari yaitu apa kegunaan tubuh Kristus. Apa kegunaan tubuh Kristus? Ya. Di dalam Matius 26 ayat 26, Matius 26 ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ini sama dengan roti yang sudah didoakan, bukan sekedar lambang tubuh Yesus. Ya, jadi saudara sudah mempersiapkan baik roti ya, ataupun apa bentuknya. Ya, tapi setelah didoakan bukan lagi sekedar lambang tubuh Kristus. Tapi sungguh-sungguh tubuh Kristus. Amin. Sebab itu di saat perjamuan jangan main-main. Karena setelah didoakan ini benar-benar tubuh Kristus. Bukan roti dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan berbicara. Kalau begitu apa kegunaan tubuh Kristus? Apa kegunaan tubuh Kristus? Yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ini kegunaan tubuh Kristus. Di saat kita makan, bukan roti, bukan lambang tubuh Kristus. Tapi benar-benar tubuh Kristus. Ya. Kegunaannya apa sih? Yang pertama 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kegunaan tubuh Kristus yang pertama yaitu untuk memikul atau menanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Seringkali kita sudah berbuat dosa, tapi kita tidak mau mempertanggungjawabkan, tidak bertanggung jawab. Sudah berbuat dosa, tapi tidak mau bertanggung jawab. Sedangkan Tuhan Yesus yang tidak berdosa, tapi mau menanggung dosa-dosa kita. Inilah saudara dikasih Tuhan. Sehingga di saat kita makan tubuh Tuhan, jangan main-main. Ya. Karena ya, saudara dikasih Tuhan, hasilnya yaitu dia menanggung dosa kita. Dia enggak salah. Dia tidak berdosa. Nah, apa sarana dari Tuhan? Apa sarana dari Tuhan? Ya. Sarana dari Tuhan kalau tadi satu sekarang sarana dari Tuhan. Ya, tadi dikatakan di dalam ayat yang keempat kemurahan Tuhan. Kemurahannya apa? Dalam bentuk memberi tubuh daging kepada kita. Makanlah ini tubuhku itu. Ya. Sebab Yesus menebus dosa kita dalam bentuk tubuh daging ini. Jadi selama kita memiliki tubuh daging, hidup dalam tubuh daging, kita bisa mengalami penebusan dosa dan bisa bertobat. Malaikat hanya roh, tidak bisa bertobat karena tidak punya daging. Ya. Kalau malaikat berbuat dosa, malaikat akan langsung menjadi seperti setan. Lucifer langsung ya, binasa. Masuk dalam api neraka. Karena itu kita yang punya
tubuh daging bukan bisa, bahkan harus bertobat. Binatang hanya mempunyai tubuh daging dan jiwa, tidak punya roh. Sehingga tidak perlu bertobat. Karena binatang tidak akan kembali kepada Tuhan. Ini sarana dari Tuhan, kemurahan Tuhan. Yang kedua tadi sarananya apa? Yaitu kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan. Artinya Tuhan saat ini belum datang kali kedua dan kita masih diberi perpanjangan umur, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu. Terhadap kita orang berdosa ini. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi panjang sabar Tuhan ini jangan digunakan ya seenaknya saja. Tapi Tuhan memberikan panjang sabar itu terhadap kita. Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Dari tahun-tahun berapa Tuhan akan datang kali kedua. Kok gak datang-datang. Ya, inilah kesabaran Tuhan, masih memberi kesabaran. Buat kita, supaya kita bisa berbalik dan bertobat. Atau berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Kalau segala sesuatu tanpa pertobatan, nanti tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Jadi tujuan utama hidup kita saat-saat ini sebagai orang yang percaya, yaitu untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini tujuan hidup kita. Masa kita mau biarin, kita mau masuk di dalam kebinasaan yang kekal, masuk dalam neraka. Jadi buat kita ya kesabaran Tuhan itu masih Tuhan berikan supaya kita bisa bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ini ya sarana dari Tuhan, kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan. Yang ketiga tadi kelapangan hati Tuhan. Hati Tuhan yang lapang. Artinya Tuhan mau mengampuni segala jenis dosa. Tuhan tidak pilih, oh yang ini, yang itu tidak. Ini kelapangan hati Tuhan. Ini sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Artinya Tuhan mau mengampuni segala jenis dosa. Supaya kita bisa bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini kita melihat ada 3 sarana. Untuk itu mari di saat sarana Tuhan masih diberikan. Baik itu yaitu kemurahan Tuhan, baik itu kesabaran Tuhan, baik itu kelapangan hatinya. Pagi hari ini mari kita pergunakan saat makan tubuh Tuhan untuk kita bertobat. Masalahnya tinggal kita mau atau tidak. Ya, itu masalahnya itu. Mau atau tidak. Harusnya kita mau. Ya, harusnya kita mau. Mempergunakan yaitu kemurahan Tuhan, sarana Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, dari 3 sarana, biarlah kita ambil maksud. Sebelum kita makan minum tubuh darah Tuhan, apa firman Tuhan yang disampaikan? Yang mengkoreksi kita segera ya kita mau untuk bisa mengaku dan bertobat. Nah, saudara dikasih Tuhan, bicara tentang pertobatan di dalam Yeremia
Ya, Yeremia pasal yang ke-9, Yeremia pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Yeremia 9 ayat ke-5. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Sudah salah, udah dosa, malas untuk bertobat. Jadi dusta ini sama dengan malas bertobat sampai nanti tidak bisa bertobat. Sehingga keras hati. Keras hati sama mempertahankan dosa. Tidak mau bertobat, keras hati. Terus ditimbun ini. Ini nanti akan menimbun murka Allah yang akan datang. Ini dituliskan dalam Roma. Dituliskan dalam Roma. Roma 2 ayat yang ke-5. Roma 2 ayat yang ke-5. Tetapi oleh kekerasan hatimu, ya, keras hati, yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, bukan orang lain. Menimbun murka dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Vonis akan dinyatakan. Jadi kalau kita tidak bisa bertobat, hidup ini sama dengan seperti setan hanya untuk dibinasakan. Nanti benar-benar mengalami hukuman Allah. Ya ini, saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi ya, pertobatan dimulai dari tidak berdusta. Ya, kalau sudah tidak berdusta berarti hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Ya, bertobat itu mematikan dosa. Hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kalau kita masih ada dalam dosa seperti orang sakit rohani. Ya, tetapi di saat makan minum tubuh dan dalam perjamuan ini, ya, mengalami kuasa bilur Tuhan untuk menyembuhkan penyakit jasmani dan juga penyakit rohani. Ya. Sekarang kita melihat yang kedua, kegunaan tubuh Kristus yang kedua. Ya. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kegunaan tubuh yang kedua yaitu untuk menyucikan kehidupan kita. Untuk menyucikan kehidupan kita. Jadi saat makan perjamuan suci, kita itu sedang disucikan. Nah, inilah saudara dikasih Tuhan. Kita perlu perhatikan ini. Ya. Jadi kegunaan tubuh yang kedua itu menyucikan kehidupan kita. Jadi saat makan perjamuan suci, itu kita sedang disucikan. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini kegunaan tubuh Kristus yang kedua ini. Kita makan tubuh Kristus. Kita mengalami penyucian. Sehingga tubuh kita menjadi bait Allah. Bait Roh Kudus. Bait Allah yang suci. Yaitu bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus artinya ya, kehidupan kita mengalami urapan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mempertahankan kesucian. Untuk kita bisa mempertahankan minyak urapan. Kita harus berada di dalam ruangan suci. Kalau di dalam tabernakel. Ya, ada dalam ruangan suci. Dalam tabernakel. Bentuknya buat kita itu adalah tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Imamat 21 ayat 12. Imamat 21 ayat 12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus. Berarti harus berada tempat kudus. Supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Berada dalam rumah suci, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Itulah kandang pengembalaan secara rohani. Jadi makan minum perjamuan suci mampu mendorong kita untuk kita tekun tergembala. Sehingga kita benar-benar menjadi domba-domba yang tergembala. Sekalipun tadinya kita adalah bangsa kafir, ya, orang berdua adalah anjing. Tapi kalau anjing menjilat rempah-rempah roti. Yaitu tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan tadi. Dalam bentuk perjamuan. Maka anjing bisa menjadi dombanya Tuhan. Jadi kembali perhatikan. Makan perjamuan suci tubuh. Ya, itu bukan untuk main-main. Ada gunanya. Ya, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita hidup suci dan kita diurapi, kita akan bisa memuliakan Tuhan. Muliakanlah Allah dengan apa? Dengan harta? Bukan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau masih mempertahankan dosa, hidup kita belum memuliakan Tuhan. Tapi hanya akan memilukan Tuhan. Kalau masih mempertahankan dosa. Tidak bisa memuliakan Tuhan tapi memilukan hatinya Tuhan. Dan semakin melayani justru semakin memilukan Tuhan. Jadi kita mau untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Yaitu yang pertama lewat perkataan dan juga perbuatan yang suci. Perkataan suci, perbuatan suci. Memuliakan Tuhan lewat tubuhnya. Juga memuliakan Tuhan lewat kita setia tekun dalam ibadah pelayan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan sakarepe dhewe. Tapi ibadah pelayan berkenan kepada Tuhan. Artinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita perhatikan. Tidak semua pelayanan itu diterima oleh Tuhan. Buktinya pelayanan Kain ditolak oleh Tuhan. Dan pelayanan Habel diterima oleh Tuhan. Jadi mari di hari-hari ini. Jangan sampai pelayanan kita itu menjadi sia-sia.
Kita sudah melayani begitu rupa, tapi sia-sia karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kita harus mau hidup dalam kesucian. Yesaya 52 ayat 11 dan 12. Yesaya 52, 11 dan 12. Ya. Menjauhlah, keluar dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Ini yang melayani. Ayat 12, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Nah saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melayani dalam kesucian, maka kita tidak akan soro, tidak akan pontang-panting di dalam dunia ini. Tapi kita benar-benar berada dalam tangan pelukan Tuhan. Artinya Tuhan memberikan jaminan. Tuhan memberikan jaminan kepastian dalam kehidupan kita ini. Ya, kalau kita mau melayani di dalam kesucian. Ini kita mau belajar bersama-sama saudara para imam dan juga saya menjaga hidup dalam kesucian. Sehingga tidak soro, tidak pontang-panting ini. Tuhan memberikan jaminan kepastian dalam hidup kita. Artinya hidup kita nanti ditata rapi oleh Tuhan. Sekalipun ya secara pandangan dunia kita biasa tidak menonjol. Tapi ditata rapi oleh Tuhan. Bangsa Israel dari sekian banyak umat yang keluar dari tanah Mesir dan dipilih oleh Tuhan menjadi imam-imam. Tetapi hanya 2 yang dikhususkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Yang lainnya dipanggil dan dipilih tapi binasa di padang gurun. Kita sudah tahu tanah Kanaan itu ya, bicara tentang kegerakan Roh Kudus saudara. Masih ada kegerakan. Belum sampai kota Yerusalem yang baru. Inilah yang sedang ada dalam kehidupan di akhir zaman ini. Ya, kegerakan Roh Kudus hudan akhir. Sudah dipanggil, sudah dipilih, bagus. Tapi masih belum cukup. Kita jangan sombong, jangan berbangga. Wah sudah dipanggil, sudah dipilih. Tapi nanti dalam perjalanannya binasa di padang gurun. Sudah dipanggil, dipilih. Tapi belum cukup. Kita harus berusaha supaya kita dikhususkan oleh Tuhan. Artinya kita dipakai dalam pergerakan Roh Kudus hujan air sampai masuk kota Yerusalem yang baru. Ya, mari para pelayan, imam-imam, sidang jemaat juga, kita hamba-hamba Tuhan, ya, sudah dipanggil, dipilih. Tapi jangan kita berbangga sehingga kita tidak mau tuh. Ya, tapi kita harus berusaha supaya kita dikhususkan oleh Tuhan. Yaitu dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ini ya kegerakan di akhir zaman ini. Ya, nah saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, kegunaan tubuh Kristus yang ketiga. Kolose 1. Kolose 1 ayat 21 dan 22.
Ya. Kolose 1, 21, 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk apa? Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tidak bercela dan tidak bercacat. Ini kegunaan tubuh Kristus yang ketiga. Menyucikan kita sampai tidak bercela. Berarti menyempurnakan kehidupan kita. Jadi perhatikan ini, di saat kita nanti makan minum tubuh dan darah Tuhan, kita lihat ya, peraturan yang sudah kita bahas ada 10, itu Paskah membawa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perhambaan di tanah Mesir, buat kita dari perhambaan dosa. Dan kemudian kita masuk dalam perjamuan suci, makan tubuh dan darah Tuhan. Kegunaan yang ketiga, menyucikan kita sampai tidak bercacat celah. Sama dengan menyempurnakan kehidupan kita. Jadi kalau disimpulkan, kalau kita makan dan minum perjamuan suci, kita bisa bertobat. Artinya hidup benar. Bertobat sama dengan hidup benar. Hidup suci sampai sempurna. Sehingga kita menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Jadi kita makan minum perjamuan suci supaya kita masuk dalam tubuh Kristus. Atau menjadi tubuh Kristus. Yang menempatkan Yesus sebagai kepala. Hubungan kepala dan tubuh adalah hubungan leher. Hubungan kasih. Mempelai laki-laki, mempelai wanita. Hubungan kasih. Hubungan kepala dan tubuh. Sehingga kalau ada hubungan ini, kita bisa merasakan kasih dari sang kepala, kasih dari raja segala raja, kasih dari mempelai pria surga. Lewat apa leher? Yaitu penyembahan. Jadi untuk membuktikan kasihnya, Yesus rela mati di Bukit Golgota. Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Tengkorak itu namanya tengkorak. Itu adalah kepala orang yang sudah mati, namanya tengkorak. Jadi artinya Yesus bertanggung jawab atas tubuhnya, yaitu kita, sampai mati di atas kayu salib. Inilah menunjukkan kasihnya yang sempurna. Sehingga kita tidak perlu meragukan atau jangan pernah meragukan kasih Allah. Apapun keadaan kita. Jangan ragukan kasih Allah. Dia sudah mati di atas kayu salib. Itulah kasih yang sempurna. Menyerahkan nyawanya. Bagi tubuhnya. Bagi mempelainya ini. Nah. Kalau kita tidak meragukan kasih Allah. Apapun keadaan kita. Seperti saat ini kita menghadapi keadaan yang begitu ya, terpuruk mencekam dalam segala hal. Tapi kalau ada kasih Allah, apa hasil pekerjaan kasih Allah? Hasil pekerjaan kasih Allah yang pertama, Efesus pasal yang kelima ayat 22 dan ayat yang ke-23. Efesus 5, 22 dan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan.
Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi hasil pertama, kasih Kristus yang tidak kita ragukan itu, kasih Kristus akan menyelamatkan kita. Sehingga kita aman, sentosa. Kita terlindung dari bahaya apapun termasuk ini saat ini dengan pandemi. Kita sejahtera dan membuat kita berhasil. Sehingga jiwa kita diselamatkan. Sehingga nanti kita tidak dihukum. Hasil pekerjaan kasih Allah yang kedua, Efesus 5, 28-30. Efesus 5, 28-30. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sendiri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi hasil kedua, kasih Kristus yang kita tidak ragukan. Itu mengasuh dan merawati kita. Seperti anak ayam di bawah sayap induk ayam. Ya, ini merawati. Artinya memberi makan di tengah kesulitan. Ya, ini. Jangan ragukan kasih Allah di saat ini. Mungkin banyak kesulitan. Kesulitan dalam segala bidang akibat dari pandemi ini. Ya. Tetapi di tengah kesulitan, kalau kita tidak meragukan kasih Allah, Dia memberi makan di tengah kesulitan. Dia melindungi kita dari celaka. Dari dosa-dosa sampai melindungi nanti dari antikris saatnya berkuasa. Jadi kasih Tuhan juga menghangatkan kita. Artinya membahagiakan kita dengan kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Ya, ini. Kemudian ya, hasil pekerjaan kasih Allah yang ketiga, ya, yang ketiga Efesus 5, 25, 27. Efesus 5, 25, 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Inilah saudara dikasih Tuhan. Hasil yang ketiga, kalau kita tidak meragukan kasih Allah, kita akan menerima hasil pekerjaan kasih Allah. Menyelamatkan kita, dan yang kedua akan mengasuh dan merawati kita. Yang ketiga, Kristus tadi membasuh, memandikan kita dengan air, firman, pengajaran sampai tidak bercacat celah. Mari pelayan musik, leader singer segera datang ke depan. Inilah saudara dikasih Tuhan yang perlu sungguh-sungguh kita perhatikan di saat ini. Ya. Kita sempurna nanti saat Yesus datang kali kedua.
kita menjadi mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Ini kegunaan tubuh Kristus. Nanti dalam PA yang ke depan ini kita akan bicarakan yaitu kegunaan darah Yesus. Pagi hari ini kegunaan tubuh Kristus. Ya, nanti yang kedua ya, hari Selasa dalam PA kita bicarakan yaitu tentang kegunaan darah Yesus. Ya, mari saudara dikasih Tuhan, ya, kita mempersiapkan ya, kita ya, bukan saja saat ini makan minum tubuh dan darah Tuhan, tapi mempersiapkan kehidupan kita sungguh-sungguh secara rohani. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari kita sekarang mau untuk mempersiapkan untuk masuk dalam perjamuan suci. Dengarkan firman Tuhan, berdoa yang kita terima bukan roti dan anggur biasa, setelah didoakan benar-benar tubuh dan darah Yesus. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita itu sia-sia. Ya, mari kita pujikan satu pujian. Saya undang sidang jemaat dimanapun berada, saudara boleh berdiri di tempat dan siapkan tubuh dan darah Tuhan. Berdoa lebih dahulu supaya sungguh-sungguh kita bisa menerima tubuh dan darah Tuhan yang sesungguhnya. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Amin. Haleluya. Ku ketuk pintu dan Oh, haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Bapa yang kekal. Selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Mu, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah kebaikan hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, ya. Layakanku untuk dapat memanggilmu. Kau yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintumu dan Kau bukakan.
pujikan dari atas. Mari saudara yang sidang jemaat yang ada, pujikan sambil kita panjatkan doa kepada Tuhan, supaya kita bisa layak makan minum tubuh dan darah Tuhan. Dialah kasih yang sempurna. Haleluya. Bukan karena kebaikan kita bisa menerima kasih kemurahan. Oh, haleluya. Kita tidak meragukan, jangan ragukan kasih Allah. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Ya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, atas perhatian-Mu Tuhan. Haleluya. Menyertai kami, Kau tidak membiarkan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kelapangan pada hati Tuhan. Haleluya. Selalu menyertai kami. Haleluya. Haleluya. Kembali kurung. Haleluya. Haleluya. Mari pergunakan kesempatan yang ada datang kepada kita. Haleluya. Haleluya. Ya, haleluya. Aku Bapa-Mu yang Bapa yang kekal. Haleluya. Ya, Kau selalu beserta kami Tuhan. Kau tidak membiarkan langkah-langkah kami sendiri Tuhan. Haleluya. 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 Kau selalu ada bagi kami. Haleluya. 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 Ya. Haleluya. Engkau Bapa yang kekal. Haleluya. Yang mampu membawa kami pada kekekalan Tuhan. Kami boleh menyambut kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami tidak meragukan oleh kasih-Mu yang sempurna, di mana Engkau sudah merelakan Tuhan untuk mati di atas kayu salib. Itu satu bukti yang nyata Tuhan, bahwa kasih-Mu itu kasih yang begitu besar, yang begitu tinggi Tuhan bagi kehidupan kami. Kalau kita boleh melihat siapa kami ini Tuhan, kehidupan yang sudah memilukan hati-Mu, tapi Engkau masih memberikan kemurahan Tuhan bagi kami, kelapangan hati-Mu untuk menerima kami Tuhan, bahkan untuk membebaskan kami, menyelamatkan kami dari dosa-dosa yang ada ini Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami masing-masing boleh mengkoreksi diri kita sendiri, kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami. Bahkan di saat makan minum tubuh dan darah-Mu yang seringkali kami tidak terpikirkan, hanya menjadikan satu sakramen yang kebiasaan saja Tuhan. Tapi pagi hari ini Engkau sudah memberitahukan dengan lebih jelas bagi kami Tuhan, sehingga apa yang sudah kami dengar Tuhan, kalau didapati tidak sesuai apa yang ada dalam kehidupan, ampuni kekurangan kelemahan kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh makan minum tubuh dan darah-Mu, dan Bapa dalam surga kami boleh mendapatkan Bapa di dalam surga, yaitu kasih-Mu yang tinggi. Sampai saatnya nanti tidak ada cacat celah Tuhan, tapi biarlah Bapa firman-Mu terus berjalan untuk memberitahukan kepada kami. Ampuni kekurangan yang kelemahan yang masih ada pada kami, supaya kami pada pagi hari ini layak untuk terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi ampuni kekurangan kelemahan yang ada pada kami, layakkan kami Tuhan untuk terima tubuh dan darah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara sudah memegang baik itu roti ataupun anggur dalam bentuk apapun. Sebentar kita doakan, itu benar-benar tubuh dan darah Yesus. Jangan sia-siakan, tapi terima sebagai kasih Allah yang tinggi, yang mampu menolong kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, masih memberikan kesempatan kepada kami pagi hari ini, dalam ibadah ini, untuk terima tubuh dan darah-Mu. Sekalipun ini merupakan satu kesempatan di minggu pertama setiap bulan, tapi bukan merupakan satu kebiasaan Tuhan. Karena semua ini adalah benar-benar menunjukkan kasih-Mu. Sekarang Bapa, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang masing-masing sudah ada pada sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Dan biarlah tubuh dan darah-Mu ini menjadi satu kenyataan Tuhan. Bukan lagi roti dan anggur, tapi benar-benar tubuh dan darah-Mu yang akan kami terima. Bubuhkan berkat di atas tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Bubuhkan kuasa di atas tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang sidang jemaat, mari kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan dan kita akan tinggikan lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukan dengan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita makan dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat cawan yang ada darah Yesus tinggi di atas kepala kita. Darah yang sama di dalamnya ada kuasa untuk menyucikan kita. Dalamnya ada kuasa untuk menolong kita. Dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamak dan imani, darah Yesus akan bekerja. Haleluya. Jamak bagian sakit kalau tidak bisa letakkan tangan kiri depan dada. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya Tuhan. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan kita bisa menerima kemurahan dari Tuhan. Bapak Pendeta Samuel akan berdoa untuk mengucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Betapa banyak rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Yang tidak mungkin bisa membalas betapa berlimpah anugerah kasih Allah di dalam kehidupan kami. Yang sudah kami terima sejak kami menjadi orang percaya sampai pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan kasih-Mu yang sempurna itu yang tidak berkesudahan tidak akan berhenti pada hari ini. Engkau akan genapkan di dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Engkau akan genapkan itu semua, Engkau akan selesaikan itu semua Tuhan. Karena Engkau Alfa dan Omega. Syukur Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami jemaat-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah kami jemaat-jemaat Tuhan tidak ada satupun yang mengeraskan hati. Tetapi kami mau berlomba, merendahkan diri, melembutkan hati Tuhan di hadapan Engkau. Kami terima firman-Mu, kami amenkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terukir dalam loh hati kami Tuhan. Beri kami kekuatan Roh Kudus untuk kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Syukur juga buat tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima. Biarlah benar-benar kuasa korban-Mu Tuhan. Itu kami bawa di mana kami berada, kemanapun kami pergi. Kuasa korban Yesus yang telah mengalahkan segala musuh. Kuasa korban Yesus yang telah mengalahkan segala kegelapan. Sehingga kehidupan kami Tuhan Kau pakai menjadi berkat, menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menikmati ibadah ini. Biarlah Tuhan Engkau melimpahkan berkat bagi setiap kehidupan mereka. Engkau yang tahu setiap kebutuhan mereka hari-hari ini, pergumulan mereka hari-hari ini. Kami percaya Bapa yang kekal yang akan memelihara kehidupan mereka secara ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kemurahan, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Bapa surga atas kemurahan-Mu buat kami hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah pagi hari secara online Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka mendengarkan Tuhan. Dan biarlah Engkau juga akan menjaga melindungi Tuhan. Sesuai janji firman-Mu Tuhan. Bagi kehidupan orang yang mengasihi
mengasihi Engkau Tuhan. Janji-Mu akan ya dan amin bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau akan memberkati setiap kehidupan nikah sidang jemaat-Mu, buah nikah sidang jemaat-Mu, sehingga mereka boleh semakin hari merasakan satu kesatuan di dalam Engkau Tuhan. Mereka bisa merasakan Tuhan kebahagiaan bersama Engkau Tuhan. Apapun yang sedang mereka alami, jika mereka sesuai firman-Mu maka janji daripada Engkau tidak akan meleset Tuhan. Engkau pasti akan memberikan jaminan yang pasti bagi kami Tuhan. Terima kasih menghadapi apapun yang sakit dalam tubuh jasmani, Engkau akan tolong semua selesaikan. Bahkan yang sudah minum tubuh dan darah Tuhan dengan iman, Engkau sudah menyembuhkan sakit penyakit yang ada, mengangkat kuasa sakit penyakit yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, ke depan melindungi dari segala Bapa pandemi virus-virus ini Tuhan. Engkau yang mampu melindungi dan menjaga Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami juga tidak Bapa surga sembrono, tapi kita tetap mengikuti Tuhan himbauan-himbauan yang ada dari pemerintah, menjaga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati yang bekerja juga, sekalipun ada penurunan, Engkau tetap memberkati, memelihara. Yang berusaha juga tetap Engkau memelihara dengan cara-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau tidak akan tinggalkan kami Tuhan, tapi benar pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Justru di saat inilah kita bisa merasakan bahwa Engkau memelihara dalam kehidupan kami di dalam keterbatasan ini Tuhan. Biarlah iman kami semakin kuat dan teguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayan-Mu pada pagi hari ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan di mana berada Tuhan. Terima kasih Bapa, serahkan juga keadaan-keadaan saat sekarang baik di negara kita, provinsi, tingkat kabupaten, kota, dan kelurahan, kecamatan kelurahan, serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa dalam sorga, semua itu boleh berada dalam jangkauan tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah mengajarkan kepada kita hari-hari ini untuk kami boleh disiplin, boleh taat dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat terimalah kasih karunia damai sejahtera. Dan sekarang terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang.